Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafa Calvin Alan dengan NPM 24783128 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah Pemrograman Basis Data, dosen pengampu Jaka Fitra, Eskom MTI. Di video kali ini saya akan membahas salah satu fitur penting di SQL Server Management Studio, yaitu store prosedur atau prosedur tersimpan. Jadi di video ini saya akan jelaskan pengertian store prosedur, lalu kita praktek membuatnya, mulai dari yang paling sederhana tanpa parameter sampai yang lebih kompleks menggunakan input dan output. Nah, pengertiannya, store prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan bisa dijalankan berulang kali hanya dengan satu perintah saja. Tujuannya adalah untuk membuat query yang sering digunakan menjadi lebih efisien, aman, dan mudah dikelola. Mungkin kita mulai langsung saja ke praktiknya, yaitu pertama-tama kita siapkan dulu database dari tabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan database bernama demo SP mahasiswa. Kita buat dulu dengan create database demo SP mahasiswa. Oke, lalu kita jalankan perintah use untuk menggunakan database-nya. Oke, di sini sudah dijalankan perintah use. Setelah itu saya akan menambahkan tabel mahasiswa dengan isian yaitu NIM, nama, jurusan, dan tanggal lahir. Di sini create table mahasiswa. Lalu kita jalankan. Tabelnya sudah berhasil dimasukkan ya. Lalu saya mau ingin masukkan data ke tabel mahasiswa ini dengan perintah insert into. Insert into mahasiswa values misal jangan lupa petiknya ya. Nah, kalau petik tidak ada akan salah. Lalu jurusannya setelah itu tanggal lahir. Jadi tanggal lahir ini dia formatnya tahun, bulan, lalu tanggal ya. Jadi tahun dulu, strip, lalu bulan, lalu tanggalnya. Oke, kita jalankan. Oke, di sini sudah jalan ya. Jadi saya akan menambahkan 3 data lagi, mungkin akan saya skip agar waktunya tidak terlalu lama. Oke, di sini saya sudah menambahkan 3 datanya. Jadi dengan 3 data ini kita punya 3 mahasiswa dari jurusan yang berbeda-beda. Jadi data ini akan kita gunakan untuk mengunci store prosedur yang akan kita buat. Lalu langkah kedua, saya akan membuat store prosedur tanpa parameter. Sekarang kita buat store prosedur. Pertama, tujuannya sederhana untuk menampilkan semua mahasiswa yang jurusannya teknik informatika. Kita akan beri nama prosedurnya SP underscore lihat mahasiswa TI. Pertama-tama kita menggunakan kita create prosedur, beri nama prosedurnya SP lihat mahasiswa TI as begin, lalu select npm nama from tabelnya mahasiswa where jurusan sama dengan teknik informatika, titik koma,
Kalau di sini kita tambahkan N dulu, baru kita jalankan. Nah, di sini saya menggunakan create prosedur diikuti dengan nama prosedur dalam blok begin, titik-titik N, kita menulis perintah select seperti biasa. Artinya setiap kali prosedur ini dijalankan, SQL Server akan menampilkan mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menjalankan store prosedurnya. Nah, ini bagaimana cara menjalankannya? Jadi cara menjalankannya kita pakai perintah exec lalu panggil nama prosedurnya. Di sini kita exec nama prosedurnya SP lihat mahasiswa TI. Setelah dijalankan, hasilnya akan menampilkan NPM dan nama mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Kelebihannya adalah kita tidak perlu lagi menulis query select ini berulang kali, cukup simpan satu kali di server dan panggil kapan saja dibutuhkan. Lalu langkah keempat saya akan mencoba mengubah store prosedur. Nah, kalau suatu saat kita ingin mengubah logika di dalamnya, kita tidak perlu membuat ulang. Kita bisa gunakan perintah alter prosedur. Misalnya sekarang saya ingin menampilkan mahasiswa dari jurusan sistem informasi dan menambahkan tanggal lahir. Jadi di sini kita pakai perintah alter prosedur. Lalu kita panggil nama prosedurnya tadi SP lihat mahasiswa TI. Lalu as begin select npm nama dan tanggal lahir. Kita panggil tabelnya from mahasiswa, yaitu where jurusan sistem informasi. Titik koma kita tambahkan n dulu baru kita jalankan. Nah, sekarang start prosedur yang sama, SP lihat mahasiswa TI sudah berubah. Kalau kita jalankan lagi, hasilnya akan berbeda sesuai logika baru yang kita tulis. Kita coba exec di sini. Nah, yang muncul adalah Siti Aisyah dengan ada tanggal lahirnya karena kita select NPM, nama dan tanggal lahirnya juga. Setelah itu langkah kelima saya akan membuat store prosedur dengan parameter. Nah, kita akan buat prosedur yang lebih fleksibel yaitu dengan parameter input. Dengan parameter ini kita bisa mengubah jurusan yang dicari tanpa mengubah kode di dalam prosedur. Jadi pertama-tama kita menggunakan perintah create prosedur sp cari berdasarkan jurusan. Setelah itu kita add jurusan cari varchar 50, kita buat field baru. Habis itu kita as begin select yang ingin dipanggil apa saja. Jadi saya ingin memanggil npm nama dan juga jurusan. Setelah itu kita panggil dari from tabelnya tabel mahasiswa where jurusan sama dengan add jurusan cari titik koma lalu dimana tambahkan n dulu baru kita jalankan. Nah, sekarang kita punya parameter bernama add jurusan cari. Setiap kali kita menjalankan prosedur ini, kita bisa menentukan jurusan apa yang ingin ditampilkan. Misal contoh, di sini saya akan menjalankannya dahulu dengan perintah exec sp cari berdasarkan jurusan. Kalau kita panggil ini fieldnya jurusan cari sama dengan kita jalankan. Nah, jadi kita misalnya kita ingin menampilkan mahasiswa jurusan teknik informatika. Jadi kita tinggal mengetik jurusan cari sama dengan teknik informatika. Nah, kita tinggal masukkan nilainya seperti ini. Kita juga bisa ganti dengan jurusan lain, misalnya sistem informasi atau manajemen.
Dengan cara ini, satu prosedur bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pencarian. Lalu langkah ke-6, start prosedur dengan parameter output. Nah, selain menerima input, start prosedur juga bisa mengembalikan output. Misalnya kita ingin menghitung jumlah mahasiswa dalam satu jurusan dan menyimpannya dalam variabel. Nah, di sini kita buat dulu prosedurnya. Jadi create prosedur SP hitung total mahasiswa jurusan. Kita buat lagi sini fieldnya add jurus parameter ya. Kita buat parameter dulu varchar 50. Kita buat dua parameter dan satunya total mahasiswa kan data integer. Ini kita tambahkan output karena ini akan berbentuk output ya. Setelah itu as begin select apa aja yang mau dipanggil. Di sini saya total mahasiswanya aja akan panggil parameter total mahasiswa sama dengan count ini untuk menghitung ada berapa NPM yang ada di tabel mahasiswa. Kita panggil dulu tabelnya mahasiswa. Setelah itu where jurusan add, kita panggil parameter jurusan inputnya, baru di koma dan kita end. Setelah itu kita jalankan. Oke, di sini prosedurnya sudah dijalankan dan sukses. Nah, pada contoh ini parameter total mahasiswa adalah parameter output. Artinya prosedur ini akan menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan, lalu menyimpan hasilnya ke variabel tersebut. Di sini saya akan mencoba menjalankan SP dengan parameter output dengan cara pertama kita deklarasikan variabel add jumlah untuk menampung hasil output. Di sini declare dulu, declare add jumlah dengan data integer dulu. Jadi kedua kita exec dulu, hitung total mahasiswa jurusan, terus kita panggil parameternya. Parameter pertama jurusan input dengan misal kita di sini teknik informatika. Setelah itu kita masukkan total mahasiswanya. Parameter total mahasiswa. Lalu add jumlah output titik koma. Di sini sudah titik koma. Lalu terakhir kita select. Untuk sini kita bisa kasih message ya. Di sini message-nya menggunakan petik lalu plus case panggil parameternya jumlah add jumlah as tipe data varchar di koma, lalu kita jalankan saja langsung 3 di sini. Oke, ada error. Maaf tadi error karena ada kesalahan di spasinya. Tadi saya tidak spasi. Coba sekarang saya mulai jalankan lagi. Oke, di sini muncul ada kolom baru di bawah sini dengan tulisan jumlah mahasiswa TI adalah 1. Jadi outputnya akan menunjukkan berapa jumlah mahasiswa teknik informatika di tabel kita. Jadi dia membuat tabel baru dan membuat pesan di sini jumlah mahasiswa TI adalah 1 karena jumlahnya hanya ada 1. Dan kalau prosedur ini sudah tidak digunakan, kita bisa menghapusnya menggunakan perintah drop prosedur seperti ini. Pertama drop prosedur misalnya SP lihat mahasiswa TI. Nah, di sini sudah berhasil. Ini akan menghapus objek prosedur dari database. Lalu hati-hati saat menggunakan perintah ini karena begitu dihapus semua logika di dalamnya juga hilang. Oke, jadi itu tadi penjelasan dan latihan lengkap tentang start prosedur di SQL Server Management Studio. Kita belajar mulai dari pengertian, cara membuat, menjalankan, mengubah, hingga menghapusnya. Dengan short prosedur, kita bisa membuat sistem yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah dipelihara.
Terima kasih karena sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.